Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11, kelas 165, Kabupaten Sijunjung. Dengan Ibu Fasilitator, Ibu Yulistisna. Saya Khairul Umar dari SMP IT Kausar ini. Rekan saya Melisa Fitri dari SMA Negeri 2 Sijunjung. dan rekan saya Wildanengsi dari SD 11 Lubuk Taro. Selamat menyaksikan. Pak Khairul, Selamat sore Ibu. bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu Ida gimana? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Khairul, sebelum kegiatan observasi dimulai, ada nih beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Nah, yang pertama, kompetensi mana nanti yang ingin Bapak kembangkan pada saat melaksanakan coaching? Jadi ada dua kompetensi rencananya nanti Bu. Ya. Nah, yang kompetensi pertamanya saat coaching apakah saya melaksanakannya sesuai dengan alur kita apa enggak. Ya. Yang kedua saat coaching juga berlangsung apakah saya terlibat aktif mendengarkan coaching menjawab pertanyaan. Baik Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, indikator mana yang ingin Bapak capai nantinya dalam pelaksanaan coaching? Nah, indikator yang ingin tercapainya nanti apakah saya menanyakan beberapa pertanyaan berbobot Ibu. Yang mana dengan pertanyaan berbobot itu dapat memunculkan ide dan solusi dari coaching terhadap permasalahan. Artinya coaching ini nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan. Betul sekali. Ya, baik Pak. Untuk kegiatan coachingnya sudah bisa dilaksanakan. Terima kasih Silakan, Pak. Ya, baik. Izin saya mengamati ya Pak. Oh boleh Bu. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam Pak Khairul. Bagaimana kabar Bu Mary? Alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana? Alhamdulillah baik juga Ibu. Nah, ada apa rencananya ini Bu? Rencana hari ini saya akan melakukan konsultasi tentang Ada permasalahan ini Bu? sedikit Pak tentang Ah. permasalahan yang ada di dalam proses pengajaran ini. Oke. Kira-kira masalahnya tentang apa? Begini Pak, saya kan mengajar pada mata pelajaran. Jadi ada beberapa siswa yang mungkin minat belajarnya dan dukungan dari orang tua Pak yang sangat kurang. Berarti untuk tujuan pertemuan kita hari ini dengan permasalahan tersebut apa kira-kira? Saya ingin mencari bercerita dan mencari solusi dari permasalahan saya ini Pak. Di solusinya ya Bu. Dan nanti dapat solusinya Bu. Nah kira-kira penyebabnya permasalahan ini awalnya gimana? Begini Pak, pada mapel saya, mapel prakarya Pak, jadi mereka ada membuat beberapa kerajinan. Iya. Mungkin ketika saya sudah berusaha untuk menerangkan, memberikan contoh-contoh, tapi masih saja ada beberapa siswa ini yang masih sangat tidak paham. Malah mungkin dia tidak mengerti Pak keterampilan apa yang akan mereka bikin. Dan juga saya sudah berusaha untuk memberikan motivasi, tapi masih saja terus saya sudah bertanya kepada mereka, ada beberapa siswa ini yang tidak mendapatkan motivasi dari orang tua. Jadi gitu masalahnya Bu. Nah kira-kira Bu dari permasalahan tadi apa solusi yang bisa Ibu lakukan? Nah, rencana begini Pak, saya akan merubah media dengan memberikan contoh-contoh nyata mungkin ya Pak, mencari mungkin kerajinan-kerajinan yang bisa membuka wawasan mereka. Dan satu lagi untuk permasalahan dengan orang tua, saya akan melakukan berkoordinasi yang pertama ya Pak dengan pihak sekolah, melakukan pemanggilan dari orang tua siswa tersebut. Berkoordinasi ya Pak supaya nanti matching antara saya, siswa dan orang tua. Nah kalau komitmen Ibu terhadap permasalahan ini gimana? Komitmen saya yang pasti supaya siswa bisa nyaman belajar dengan saya dan keterampilan yang akan mereka buat bisa selesai dan orang tua bisa memberikan support. Ya, karena tanpa support orang tua
intinya pembelajaran ini saya rasa tidak bisa ya Pak. Iya. Dan satu lagi mungkin kolaborasi antara pihak sekolah, orang tua, siswa dan saya Pak. Nah, pertanyaan mungkin yang terakhir, Ibu. Kira-kira siapa yang dapat mengingatkan Ibu tentang komitmen ini nantinya? Pihak sekolah kayaknya Pak. Pihak Nah, sekolah. Oke. rekan sejawat dan kepala sekolah nanti kan setelah dilakukan pemanggilan orang tua Ya. bisa berkoordinasi kan antara pihak sekolah dengan orang tua siswa tersebut. Nah, jadi kira-kira Ibu, berarti semua permasalahan Ibu udah bisa Ibu lakukan nantinya solusinya. Insya Allah Pak. Mudah-mudahan ya Bu. Nah, Dan dari permasalahan yang tadi udah muncul solusi, bisa dapat jalan keluar. Itu yang terbaik ya Bu. Iya. Kira-kira masih ada lagi Bu? Kan masalah untuk saya mungkin cukup Pak, tapi mungkin saya akan mencoba melaksanakan kegiatan ini, melakukan pemanggilan orang tua, merubah mungkin mulai minggu depan dengan melibatkan orang tua dan pihak sekolah ya Pak. Nah, terima kasih Bu. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan rencana. Amin. Selamat sore Bu. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum. Salam. Nah, Pak, alhamdulillah Bapak sudah melaksanakan kegiatan coaching tadi, sudah saya amati juga. Nah, sekarang saya ingin menanyakan ini Pak, apa yang sudah Bapak lakukan dari kegiatan coaching yang sudah tadi? Baik Bu. Jadi tadi saya udah berupaya memunculkan Ya, dan melaksanakan coachingnya sesuai dengan alur. Nah, yang kedua, saya juga udah berusaha untuk mendengar dengan aktif saat coach bercerita dan menyampaikan solusi terhadap permasalahan yang dialami. baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak berikan pada saat coaching yang akan berikut? Ada kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu Bu, mungkin nantinya saya akan lebih belajar lagi, lebih banyak lagi cari tahu di mana alur Tirta ini bisa maksimal dalam memenuhi saat coaching, sehingga ada solusi yang bisa muncul dan semacamnya dan bisa memudahkan tentunya bagi coachingnya sendiri. Jadi coachingnya nanti bisa menemukan solusinya secara Iya. mandiri ya Pak, menemukan solusi sendiri atas persoalan. Oke Pak, mungkin itu saja kegiatan observasi kita pada sore ini. Saya ucapkan terima kasih. Iya. Ya sudah, dengan assalamualaikum Pak. Salam. Selamat siang Bu Wilda. Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat. Makin makmur ya Bu? Iya. Semakin sukses ke depannya Bu. Amin. Jadi hari ini Ibu akan melaksanakan proses coaching bersama Pak Khairul ya Bu? Betul sekali Bu. Jadi sebelum Ibu melaksanakan proses coaching nanti, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Baik Bu. Pada saat Ibu melaksanakan proses coaching nanti, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nantinya yaitu melaksanakan coaching sesuai dengan alur Kita kita. ya Bu? Ya, kemudian saya juga mendengarkan aktif dari coach saya nanti. Menjadi pendengar aktif ya Bu? Iya. Bukan pasif ya? Iya, aktif dan Iya. Terus yang kedua Bu, pada saat pelaksanaan coaching nanti, kira-kira indikator apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, indikator yang ingin dikembangkan yaitu saya ingin mengajukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dengan memberikan pertanyaan berbobot itu, coach saya nanti bisa menemukan solusi dari persoalan yang dihadapi. Jadi ketika nanti proses coaching, Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan, jadi si coach Iya. bisa menemukan solusi Betul dari sekali. masalah dia nanti ya Bu. Iya. Nah, mudah-mudahan ya Bu, semoga nanti proses coaching Ibu bisa berjalan dengan lancar, dan Amin. nanti pada proses coaching saya bisa ya Bu mengobservasi Ibu. Boleh, Bu, boleh. Jadi silakan Bu, Ibu mulai saja proses coachingnya. Baik.
Selamat sore Pak Khairul. Selamat sore Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ibu Pak? gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat seperti yang terlihat ya Pak. Ya. Ngomong-ngomong, Bapak mau cerita apa nih pada siang hari ini? Ya Bu, ada permasalahan yang ingin saya ceritakan Bu. Tentang anak-anak di sekolah Bu. Iya. Jadi anak-anak di sekolah terlihat sepertinya mereka minat dan kesadaran mereka itu untuk sholat berjamaah itu masih rendah Bu. Berarti ada permasalahan tentang susahnya mengajak siswa untuk sholat berjamaah ya Pak. Ya, Ibu. Baik Pak. Nah, dari pertemuan kita ini Pak, apa tujuan yang ingin Bapak capai Nah ya Bu. proses coaching ini? Ya, adapun tujuannya saya ingin nanti dari proses kita cerita dan mungkin akan muncul solusi Bu. Solusi terhadap permasalahan yang saya alami. Baik Pak, tadi Bapak menyampaikan bahwasannya kesulitan dalam mengajak siswa tersebut untuk sholat berjamaah. Nah kalau boleh tahu Pak, penyebab siswa malas atau susah diajak untuk sholat berjamaah itu apa kira-kira Pak? Nah, ada beberapa permasalahan kayaknya Bu. Ya. Yang pertama mungkin masih terlalu lama waktu antara mereka keluar dari kelas dengan waktu azan, sehingga mereka masih menyempatkan diri untuk kegiatan yang lain Bu, dan langsung ke masjid. Iya, iya. Nah, di antara kegiatannya mereka bisa saja kadang-kadang mereka bermain bola Bu, karena mereka anak-anak kan Iya, betul. sukanya main bola, jadi Iya. mereka masih menyempatkan ingin main bola. Adapun yang lainnya juga seperti ngumpul-ngumpul, cerita-cerita ya, Pak. ya. Nah, dan sebagai yang lainnya mungkin ada yang menyempatkan diri untuk makan nih Bu. Iya. Berarti tambahan siswa Bapak itu pada saat jam sholat mereka lebih suka bermain bola atau olahraga, kemudian lebih bercerita, kemudian memanfaatkan waktu untuk makan. Iya. Padahal kalau kita kan waktu makan ini kan lebih efektifnya pada jam istirahat. Iya. Baik Pak, menghadapi persoalan seperti itu, kira-kira ada nggak solusi yang bisa Bapak berikan gitu? Ya. Nah, mungkin solusinya Ibu, saya akan berupaya mengajak teman-teman untuk saling berkolaborasi untuk meninjau kembali Ya. keyakinan sekolah yang udah ada. Dan nanti menitik beratkannya kepada keyakinan tentang ya kesadaran sholat untuk berjamaah gitu. Dan tentunya keyakinan sekolah ini juga harus melibatkan siswa gitu. Baik, berarti solusi yang ingin Bapak berikan, yang pertama Bapak akan berkolaborasi dengan pihak sekolah ya Pak? Ya. Nah, kemudian meninjau kembali keyakinan Ya. sekolah yang sudah dibuat. Nah baik Pak, seperti apa komitmen Bapak untuk kedepannya supaya siswa-siswa ini secara kesadaran bisa melaksanakan sholat berjamaah? Ya. Oke Bu. Nah, komitmen saya terlibat aktif. Yang pertama mungkin berkolaborasi mengajak teman-teman untuk meninjau kembali keyakinan sekolah dan membawa dan melibatkan siswa tentunya kan Bu. Ya. Nah, yang kedua, nanti kalau tercapainya kesepakatan yang bersama, nah saya juga mungkin akan melibatkan para guru. Dan tentu saya sendiri yang memulainya mungkin akan melakukan pendataan dalam bentuk mengabsen siswa saat kegiatan sholat berjamaah di masjid. Jadi kita tahu siapa siswanya yang datangnya lebih awal atau tepat waktu, bahkan mungkin kita akan tahu siswa yang hadir sholat Iya, berjamaah. baik, rencana yang sangat bagus sekali ya Pak. Mudah-mudahan semua rencana Bapak ini terlaksana nanti. Nah satu lagi terakhir nih Pak, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bapak sehingga rencana ini bisa terwujud nantinya? Ya, betul sekali. Sepertinya saya nggak bisa kerja sendiri ya Bu. Iya betul sekali Pak. Karena cukup banyak siswanya, jadi mungkin saya akan minta bantuan teman, terutama wali kelas, kan? Karena wali kelas yang tentunya lebih hafal tentang siswa mereka di kelas. Intinya tetap berkolaborasi. Iya, ya. betul sekali. Nah dari kegiatan coaching kita ini Pak, apakah Bapak sudah merasa menemukan solusi atau bagaimana? Atau ada lagi pertanyaannya? Alhamdulillah Bu, sepertinya solusinya udah muncul, tinggal aksinya aja lagi kayaknya. Iya. Mudah-mudahan
mudah-mudahan aksinya ke depan nanti bisa berjalan dengan baik ya Pak. Ya, mudah-mudahan. Saya juga tidak sabar untuk melihat bagaimana hasilnya nanti Pak. Ya, insyaallah ya Bu. Nggak diceritakan di sesi berikutnya mungkin. Oke, nah mungkin sesi coaching kita kali ini sampai di sini dulu Pak. Dan kita bisa bertemu di lain waktu. Saya ingin mendengar bagaimana hasil dari tindak lanjut dan tindak lanjutnya nanti Pak. Terima kasih Pak Khairul. Iya, terima kasih kembali Bu. Ya, Baik Bu Wilda, tadi sudah melaksanakan proses coaching bersama Pak Kaya. betul sekali Bu. Kira-kira apakah proses coaching tadi berjalan lancar Bu? Alhamdulillah berjalan lancar. Kebetulan setelah saya melakukan observasi tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ya. Baik Bu, Bu, pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat proses coaching tadi terkait dengan indikator tercapaian yang ingin Ibu capai tadi? Yang sudah saya lakukan yang pertama, saya sudah melakukan kegiatan coaching ini sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, membuat rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Nah, di samping itu saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga dengan pertanyaan berbobot itu coach saya dapat menemukan solusi atau dari persoalannya tadi. Baik Bu, dari penjelasan yang sudah Bu Wilda kasih tadi, berarti Bu Wilda sudah berhasil ya melaksanakan coaching dengan alur Tirta. Ini sesuai dengan apa yang sudah saya amati tadi ya Bu. Ada beberapa catatan yang sudah saya catat tadi ya Bu. Yang pertama, Ibu sudah berhasil, benar, sudah menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu yang pertama Ibu menanyakan tujuan kepada coach, lalu mengidentifikasi permasalahan dari masalah yang dihadapi oleh coach Ibu tadi ya Bu. Dari identifikasi masalah tadi, kemudian Ibu juga mengajarkan coach untuk membuat rencana aksi, memancing coach untuk berpikir dan membuat rencana aksi. Dan juga Bu Wilda sudah berhasil untuk mengarahkan coach dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dari coach tersebut. Dan catatan saya tadi juga mendengar percakapan antara Ibu dengan Pak Khairul, yaitu Ibu sudah fokus, sudah hampir penuh, sudah mendengarkan aktif, dan juga menurut saya Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach Ibu. Jadi dan kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching ini? Tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, saya harus banyak belajar lagi Bu bagaimana sih melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta. Baik Bu, semoga proses coaching berikutnya berjalan lancar dan semoga pembelajaran Ibu untuk kedepannya lebih baik lagi ya Bu. Baik, untuk proses pra-observasinya hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu pada observasi berikutnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sampai ketemu ya Bu. Semoga sukses. Amin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Kayaknya cerah ya Ibu hari ini. Cerah-cerah, mendung juga. Yang pasti tetap cerah Pak. Iya. Walaupun suasananya mendung ya Pak. Iya, harus lebih semangat lagi ya Bu. Iya. Nah, rencananya Ibu nanti kan mau coaching nih sama Iya. Ibu Wilda Sama ya. Bu Wilda Pak. Nah, sebelum Ibu lakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya pastikan. Tanya ke Ibu. Di antaranya yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin kita capai dari proses kegiatan coaching ini? Ada dua kompetensi nanti yang ingin saya capai pada pelaksanaan coaching Pak. Yang pertama yaitu melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta. Yang kedua yaitu yang ingin saya capai yaitu saya ingin menjadi pendengar aktif pada pelaksanaan coaching saya nanti. Berarti ada dua kompetensi ya Bu? Iya, ada dua Pak. Bagaimana dengan indikator pencapaian? Ya, untuk indikator yang ingin saya capai nanti, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada ya Pak. Nanti Ibu udah siap ya Bu? Insya Allah siap. Nanti izin nanti Ibu saat Ibu melakukan coaching dengan Ibu Wilda, saya akan mengobservasi Ibu. Iya. Mungkin udah bisa Ibu. Siap Pak. Mudah-mudahan sukses ya Bu. Amin. Terima kasih ya Pak. Ya Bu.
Sore Bu Mary. Selamat sore Bu Yoga. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, kelihatannya cerah ya Bu? Ya, ya yang terlihat Bu. Hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu. Iya. Jadi kira-kira apa nih permasalahan yang Ibu hadapi? Kayaknya kok rada-rada ada masalah gitu ya Bu? Iya, betul sekali Bu. Begini Bu, saya kan ngajarnya di kelas 9 ya. Itu masih ada di antara siswa saya Bu yang belum bisa membaca, bahkan masih ada yang memang belum bisa membedakan huruf. Gitu ya Bu? Iya. Dulu tujuan penyebabnya dari permasalahan siswa Ibu tidak bisa membaca ini tadi gimana Bu? Apa Bu? Di saat belajar, memang siswa itu kurang fokus. Dia lebih senang bermain di kelas ketimbang belajar. Di saat teman-temannya belajar, di saat teman-temannya membaca, dia lebih asik bermain-main di kelas. Tunggu, itu mengajar di kelas berapa? Di kelas 2. Bu, berarti seharusnya siswa-siswa yang ada di kelas 2 mereka sudah punya kompetensi membaca sebenarnya Bu. Betul. Tapi ada beberapa siswa yang masih tidak bisa membaca sama sekali sampai sekarang. Betul. Kira-kira solusi apa yang Ibu berikan Bu? Rencananya sih seperti ini Bu. Di saat jam pulang, teman-teman yang sudah bisa membaca ini itu kan dipulangkan. Nah, bagi siswa saya yang belum bisa membaca, itu rencananya akan saya berikan jam tambahan Bu. Jam tambahan di luar jam sekolah berarti Ya, Bu? betul sekali, di luar jam sekolah itu saya berikan jam tambahan untuk belajar membaca. Nantinya saya akan bawa membaca ke perpustakaan atau ke lingkungan yang baru lah bagi mereka, supaya mereka itu bisa merasa nyaman di saat saya berikan pembelajaran membaca ini. Kira-kira komitmen atau rencana apa saja ke depannya yang akan Ibu lakukan supaya siswa-siswa Ibu ini bisa membaca? Rencananya saya akan membuat programnya. Jadwal membaca ini saya buatkan selama 3 hari dalam 1 minggu. Jadi nanti siswa ini akan saya berikan yang tambahan hari Senin sampai Rabu, dan rencananya akan saya mulai pada minggu depan nih. Iya. Siapa-siapa saja mungkin yang bisa terlibat dalam untuk kegiatan ini? Nah, kalau dalam program menjalankan suatu program itu kita tidak bisa berjalan secara sendiri ya Bu. Tentu kita harus ada kolaborasi, baik itu dengan orang tua murid, juga dengan pihak sekolah. Nah, dengan orang tua murid, saya ingin proses membaca ini tetap harus berjalan lah di rumah gitu. Jangan hanya membaca itu sebatas di sekolah saja. Nah, untuk kepada pihak sekolah, saya lebih memfokuskan kepada guru perpustakaan Bu. Bagaimana nanti guru perpustakaan ini lebih bisa fokuslah kepada siswa-siswa yang bisa membaca ini. Kira-kira kapan rencana Ibu akan Ibu laksanakan atau Ibu mulai? Rencananya kalau tidak ada halangan minggu depan sudah Berarti saya. minggu depan sudah bisa dilaksanakan ya Bu. Nanti Insya Allah. saya untuk proses coaching berikutnya saya sudah bisa menerima jawaban Ibu atau solusi Ibu dari permasalahan Ibu ini ya Bu. Iya. Baik Bu, kira-kira ada lagi Bu? Kalau untuk saat ini saya rasanya sudah menemukan solusi dari soal saya. Mungkin tidak ada lagi. Baik Bu. Nah, jadi mungkin nanti untuk proses coaching berikutnya saya sudah bisa menerima, mudah-mudahan ya Bu, hasilnya mudah-mudahan siswa Ibu yang tidak bisa membaca bisa membaca dan mungkin lebih baik dari yang sekarang. Iya. Baik Bu, untuk proses coaching hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu pada coaching berikutnya ya Bu. Baik. Semoga rencana Ibu berhasil ya Bu. Iya. Amin. Ya. Nanti terima kasih Bu Ya, atas sama-sama. waktu dan saran yang sudah. Sampai ketemu minggu depan ya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Bagaimana Ibu? Coachingnya udah selesai? Alhamdulillah proses coaching sudah selesai tadi Pak. Ya, sudah. Nah, apakah berjalan dengan lancar nih? Sejauh ini sih sampai proses coaching sudah selesai, insya Allah semua berjalan lancar Pak. Sesuai dengan apa rencana Ibu? Alhamdulillah proses coaching tadi sesuai dengan indikator yang ingin saya capai tadi ya Pak. Saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan di sini juga saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot
terhadap coaching saya untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang terjadi pada coaching saya ini. Benar Bu. Berdasarkan data pengamatan saya terhadap coaching yang dilakukan dengan Bu Gilda tadi, nah memang ada beberapa hal yang sudah Ibu laksanakan sesuai dengan indikator yang Ibu sampaikan di awal pra-observasi tadi. Nah, di antaranya Ibu sudah melaksanakan coachingnya sesuai dengan alur cerita atau tergambar dari beberapa pertanyaan dalam setiap alur ceritanya yang sangat berbobot menurut saya, sehingga coachingnya dapat memunculkan solusinya tadi ya Bu. Selain itu saya juga mencatat nih Bu, Ibu termasuk juga mendengar dengan aktif. Nah, hal ini terlihat dari Ibu memang dengan serius mengamati dan apa yang disampaikan oleh coaching. Nah, mungkin Ibu kira-kira dari kegiatan kita hari ini yang Ibu lakukan tadi, itu melakukan coaching dengan Bu Gilda, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan berikutnya? Kedepannya Pak, saya ingin mempelajari lebih dalam lagi teknik coaching ini ya Pak, supaya mungkin kedepannya ketika pelaksanaan coaching saya bisa lebih bisa mengerti lah, paham dengan alur-alurnya, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada pada coaching ataupun pada saya bisa terselesaikan dengan baik dan bisa menemukan solusi-solusinya Pak. Menarik tuh Bu, nanti Ibu harus lebih mempelajari Nah, lagi ya, lebih giat lagi ya Pak giat belajarnya. lagi, sehingga nanti mungkin banyak pertanyaan yang muncul, mungkin dengan itu permasalahan-permasalahan mungkin dengan coaching-coaching yang lain ya Pak. Iya. Jadi banyak juga nanti solusinya, bisa terpancing dari pertanyaan yang Ibu lontarkan ya Bu. Nah, nanti untuk kegiatan observasi kita hari ini Bu, kira-kira udah selesai ya Bu. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita dapat melaksanakannya kembali, tentunya dengan kompetensi yang lebih berkembang lagi ya. Terima kasih Bu atas waktunya, mudah-mudahan Ibu kedepannya lebih sukses. Amin. Terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya, sudah mau mendengarkan saya. Selamat sore Bu. Ya, selamat sore Pak. Demikianlah coaching untuk supervisi akademik dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.